Suatu ketika, teman saya memberi sebuah salinan Al-Quran. Saya sedang berada di apartemen saya di Diamond Heights, San Francisco. Saat itu saya bekerja di Universitas San Francisco dan saya kehabisan bahan bacaan. Maka saya ambil hadiah dari teman saya dan mulai membacanya. Saya buka halaman pertama lalu kedua. Tak lama kemudian, saya sampai pada surah kedua dan sekitar 30-an ayat awal, saya menemukan kisah tentang manusia. Saya membacanya dengan cepat, kisah tentang pria dan wanita pertama, sekitar 9 atau 10 ayat. Beberapa detailnya terdengar familiar seperti yang saya pelajari sewaktu kecil, tapi ada sesuatu yang terasa janggal. Saat itu saya belum seorang Muslim, jadi saya tidak tahu siapa penulis Al-Quran ini. Tapi jelas menurut saya, siapapun penulisnya tidak memahami inti kisah tersebut. Detailnya seperti tertukar, bahkan maksudnya pun terasa tidak tepat. Saya baca sekali, lalu ulangi lagi. Saya ingin tahu apa sebenarnya pesan yang hendak disampaikan. Saya baca ketiga kalinya, keempat kalinya, dan kemudian saya sadar ada sesuatu yang berbeda di sini. Saya mulai membaca dengan lebih teliti, baris demi baris, ayat demi ayat. Saya merasa penulisnya ingin menyampaikan makna yang berbeda. Saya belum tahu apa itu, tapi saya tahu tiap kata seolah dipilih dengan makna yang dalam. Penulisnya tampak sangat cemerlang. Saya pun terus mencoba mengikuti pengalaman itu sebaik mungkin. Sampailah saya pada ayat ke-30 surah kedua, Al-Baqarah. Di sana tertulis, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Kata khalifah berarti perwakilan, seseorang yang bertindak atas namanya. Dan malaikat bertanya, "Apakah engkau hendak menjadikan di sana orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Lalu Tuhan menjawab, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Ayat itulah yang menghentak saya. Saya ulang membacanya berkali-kali. Karena cara kisah ini dimulai sangat berbeda dari yang saya tahu. Ini bukan tentang manusia yang diusir ke bumi sebagai hukuman, tapi tentang manusia yang ditunjuk untuk suatu peran mulia. Saya berpikir tidak seharusnya begitu. Manusia ditempatkan di bumi karena kesalahannya, bukan karena peran positif. Tapi ayat berikutnya lebih menggugah lagi. Malaikat bertanya, dan saya tidak bisa percaya mereka mengajukan pertanyaan itu, "Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan menyucikanmu?" Dan saya berkata, "Tepat, itu juga pertanyaanku. Mengapa menciptakan makhluk yang punya potensi untuk begitu banyak kehancuran? Mengapa tidak menciptakan malaikat saja? Mengapa menciptakan manusia, makhluk yang bisa jauh dari Tuhan, merasa bebas, dan melakukan keburukan ketika bisa saja diciptakan makhluk yang tunduk sempurna?" Itulah pertanyaan paling mendasar dalam sejarah agama. Mengapa menciptakan manusia? Makhluk yang bisa memberontak, bisa menghancurkan, bisa menyakiti. Dan pertanyaan itu diajukan di surga, seolah mereka bertanya, mengapa tidak menjadikannya malaikat saja dan langsung menempatkannya di surga? Dan jawabannya, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dalam bahasa masa kini seolah Tuhan berkata, "Aku tahu apa yang aku lakukan." Saya terdiam. "Apa? Engkau tahu apa yang tidak aku tahu? Engkau tahu apa yang engkau lakukan? Kalau begitu tolong beritahu aku, karena aku belum tahu. Aku masih bergumul dengan semua ini. Tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa engkau tahu apa yang engkau lakukan, tidak setelah semua yang kulalui. Tidak setelah engkau menciptakanku seperti ini." Lalu saya sadar, saya sedang berdebat dengan Tuhan yang bahkan belum saya yakini keberadaannya. Itu bukan kali pertama terjadi saat saya membaca Al-Quran. Kadang saya merasa sangat tersentuh, bahkan terganggu, hingga saya mulai berdialog, atau mungkin lebih tepatnya berdebat, dengan suara yang saya baca. Suara yang terasa memanggil saya. Jadi kita beralih ke ayat berikutnya. Ternyata, Al-Quran tidak langsung menolak pertanyaan para malaikat. Al-Quran justru mulai memberikan jawabannya sedikit demi sedikit. Dalam ayat berikutnya dikatakan bahwa Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Kemudian Allah meletakkan semua itu di hadapan para malaikat dan berfirman, "Sebutkan kepadaku nama-nama benda ini."
jika kamu memang benar. Ayat ini jelas merujuk pada ayat sebelumnya. Tapi perhatikan apa yang dikatakan di sini. Dari latar belakang saya sendiri, saya ingat kisah Adam yang memberi nama-nama benda. Tapi di sana tidak dikaitkan dengan jawaban atas suatu pertanyaan filosofis. Namun di sini perhatikan. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Saya pun menyadari sejak ayat pertama bahwa ayat-ayat ini harus dibaca dengan sangat hati-hati karena syarat dengan simbolisme dan makna. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Di sini, Adam bukan hanya makhluk yang bisa menamai benda, yang memperoleh kemampuan berbahasa, tetapi dia juga adalah makhluk pembelajar. Allah sedang mengajarinya. Dan di ayat ini, yang akan semakin jelas di ayat-ayat selanjutnya, penekanan pertama dari Al-Quran adalah pada intelektualitas manusia. Ia adalah makhluk yang belajar, ia diajari. Dan apa yang diajarkan kepadanya? Salah satu karunia intelektual terbesar yang diberikan kepadanya sebagai jawaban atas pertanyaan para malaikat adalah karunia bahasa. Karena dengan bahasa, manusia tidak hanya bisa belajar dari pengalaman pribadinya, tetapi juga bisa belajar dari pengalaman orang lain yang hidup di waktu dan tempat yang berbeda, bahkan ratusan atau ribuan tahun dan kilometer jauhnya. Dengan begitu, semua pengetahuan kita menjadi bersifat kumulatif. Setiap generasi belajar dari generasi sebelumnya. Hari ini saya belajar dari penulis-penulis di belahan dunia lain yang mungkin telah hidup 2000 tahun yang lalu. Kita semua berkontribusi pada pembelajaran dan pengetahuan kolektif. Dan nanti saya akan melihat bahwa Al-Quran mengulang penekanan ini berkali-kali, seperti dalam satu ayat yang berbunyi, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari sesuatu yang melekat." Lalu, "Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah." Mengapa Dia Maha Pemurah? Apa karunia besar yang Dia berikan kepadamu? Dia yang mengajarkan manusia melalui pena. Dan melalui itu, dia mengajarkan manusia apa yang sebelumnya tidak diketahuinya. Berkali-kali Al-Quran menyeru manusia untuk menggunakan kemampuan intelektualnya, bersumpah atas kemampuan intelektualnya, dan menggunakannya dengan benar, karena kemampuan ini memainkan peran mendasar dalam menuntunnya pada kebenaran. Saya belum pernah menemukan kitab suci lain yang begitu menekankan penggunaan yang benar atas akal dan penalaran dalam mencapai iman. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu, lalu meletakkannya di hadapan para malaikat dan berkata, "Sebutkan kepadaku nama-nama ini jika kalian benar." Jadi kalian memiliki keberatan atau pertanyaan alami tentang penciptaan manusia ini. Nah, makhluk ini, manusia, adalah makhluk pembelajar. Ia memiliki banyak karunia intelektual. Sekarang, aku tempatkan semua ini di hadapan kalian. Sebutkan nama-namanya jika kalian benar mengenai manusia. Apa jawaban para malaikat? Dalam ayat berikutnya mereka berkata, "Maha suci Engkau. Kami tidak mengetahui kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi, maha bijaksana." Mereka mengakui bahwa ujian intelektual ini di luar jangkauan mereka. Perhatikan apa yang mereka tekankan, "Kami tidak tahu." Ini membutuhkan pengetahuan, ini membutuhkan akal yang mereka tidak miliki. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Engkau memilikinya, itu mudah bagimu. Engkau memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan, tapi ini membutuhkan pengetahuan dan kebijaksanaan yang melampaui kami. Lalu pada ayat berikutnya dikatakan, "Dan dia berfirman, wahai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama itu." Dan ketika Adam telah memberitahukan nama-nama itu kepada mereka, perhatikan betapa mudahnya bagi Adam. Manusia memiliki kemampuan luar biasa ini. Setelah Adam menyebutkan nama-nama itu, Allah berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui yang gaib di langit dan di bumi? Dan aku mengetahui apa yang kalian nyatakan dan apa yang kalian sembunyikan." Jelas merujuk pada pertanyaan para malaikat. Ya, kalian memiliki kekhawatiran alami tentang penciptaan manusia. Ya, mereka mungkin melakukan kejahatan, tapi lihatlah kecerdasan luar biasa yang dimilikinya. Ini adalah sesuatu yang telah kalian abaikan. Dan itulah inti dari ayat-ayat ini.
Meskipun saya merasa bahwa penulisnya tidak salah memahami cerita, saya sadar bahwa ia sedang mengambil salah satu kisah terbesar dalam sejarah manusia, satu kisah paling fundamental dalam sejarah umat manusia, dan membentuknya menjadi sarana untuk menyampaikan pesan yang sepenuhnya orisinal. Dan Allah berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui yang gaib di langit dan di bumi, dan aku mengetahui apa yang kalian nyatakan dan yang kalian sembunyikan?" Dengan kata lain, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku tahu persis apa yang sedang aku lakukan? Kemudian saya berpikir, apa yang diungkapkan dan apa yang disembunyikan oleh pertanyaan para malaikat itu? Saya merenung sejenak. Oh, itu jelas. Apa yang diungkapkan oleh pertanyaan mereka? Kita bisa lihat langsung dari pertanyaannya. Pertanyaan itu mengungkapkan potensi dosa dan keburukan manusia. Maksud saya itu jelas, bukan? Jadi mereka mengungkapkan potensi keburukan dan kejahatan dalam diri manusia. Tapi apa yang disembunyikan oleh pertanyaan mereka? Kita hanya perlu berpikir sejenak. Manusia memang bisa berbuat jahat. Ya, mereka bisa melakukan kesalahan. Ya, mereka bisa menciptakan penderitaan. Tapi mereka juga bisa melakukan kebalikannya. Mereka bisa memilih untuk berbuat jahat. Tapi mereka juga bisa memilih untuk melakukan kebaikan luar biasa. Mereka bisa memilih untuk melakukan kekerasan hebat. Tapi juga bisa memilih untuk menunjukkan cinta yang luar biasa. Mereka bisa memilih untuk menunjukkan kasih sayang yang mendalam. Mereka bisa memilih untuk hidup dalam kebohongan, tapi mereka juga bisa memilih untuk hidup dalam kebenaran tertinggi. Mereka bisa menjadi sangat buruk, tapi juga bisa menjadi sangat indah. Dan sampai titik itu dalam hidup saya seperti para malaikat, hanya melihat satu sisi dari koin itu. Untuk pertama kalinya, ketika saya membaca ayat itu, percayalah, itu adalah momen pembuka mata bagi saya.